Malam itu di bawah pohon beringin tua yang daunnya bergoyang tanpa angin, aku, Nina, menusukkan jarum berkarat ke boneka kain yang wajahnya mirip suamiku. Setiap tusukan membawa dendam yang sudah bertahun-tahun kuremas dalam hati, karena pengkhianatan Warjo yang tak pernah berhenti. Kini ia terbaring sakit tanpa sebab yang jelas, tubuhnya perlahan hancur, sementara aku tersenyum di sampingnya setiap hari. Tapi saat bayangan perempuan-perempuan simpanannya mulai muncul di sudut kamar dan memanggil namaku juga, aku bertanya-tanya dalam hati, apakah kutukan yang kulepaskan ini benar-benar hanya untuknya, atau justru akan menghancurkanku lebih dulu? Aku masih ingat betapa hangatnya pelukan Warjo di masa-masa awal pernikahan kami. Kami menikah muda, penuh mimpi sederhana. Rumah kecil di pinggir desa itu terasa seperti surga kecil milik kami berdua. Setiap pagi, aroma nasi goreng yang kumasak selalu membangunkannya dengan senyum lebar. Dia akan mencium keningku lama sebelum berangkat kerja ke kota. Bisikannya lembut di telingaku. Kamu adalah segalanya bagiku, Nina. Dua anak kami lahir tak lama kemudian. Yang sulung laki-laki, penuh semangat seperti ayahnya. Yang bungsu perempuan, lembut dan selalu menempel padaku. Tawa mereka memenuhi setiap sudut rumah. Aku percaya sepenuh hati bahwa cinta kami akan bertahan selamanya. Warjo adalah pria yang kuat, pekerja keras, dan aku merasa menjadi istri paling beruntung di dunia ini. Namun kehangatan itu perlahan mulai pudar seperti kabut pagi yang tersapu angin. Awalnya hanya perasaan kecil yang mengganggu. Warjo pulang semakin larut. Bau parfum asing menempel di kemejanya. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya capek kerja, pikirku. Tapi hati seorang istri jarang salah. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Pandangannya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Suatu sore yang lembab saat hujan mulai turun tipis, aku menemukan ponselnya tertinggal di meja dapur. Layar masih menyala. Pesan masuk dari nomor yang tak ku kenal. Kata-kata manis yang membuat perutku mual. Sayang, kapan kita ketemu lagi? Aku kangen pelukanmu. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali. Seolah benda itu membakar kulitku. Malam itu Warjo pulang dengan senyum lelah seperti biasa. Maaf telat, Nina. Kerjaan numpuk, katanya sambil mencium pipiku sekilas. Aku memaksakan senyum. Iya mas, makan dulu ya, sudah kusiapkan. Suaraku terdengar biasa, tapi di dalam dada ada retakan yang mulai melebar. Aku tidak bertanya. Aku takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Aku masih terlalu mencintainya untuk melepaskan segalanya. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku terus merawat rumah, menyiapkan makanan favoritnya, dan bermain dengan anak-anak seolah tak ada yang salah. Tapi setiap malam, saat Warjo tidur nyenyak di sampingku, aku terjaga. Memandang wajahnya yang damai. Wajah yang dulu membuatku merasa aman kini menyimpan rahasia yang menyakitkan. Aku sering mendengar bisikan kecil di kepalaku. Suara yang samar seperti angin malam di pohon beringin belakang rumah. Dia tidak lagi milikmu sepenuhnya. Aku berusaha menjadi istri yang lebih baik. Memijat bahunya yang pegal, mendengarkan cerita kerjanya dengan penuh perhatian. Kamu tahu, Nina, kamu selalu membuatku tenang, katanya suatu malam sambil memelukku dari belakang. Aku memejamkan mata, menikmati pelukannya yang masih hangat. Tapi di balik itu, ada dingin yang merayap. Aku bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku bisa berpura-pura? Suatu malam hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar jauh di kejauhan menyinari kamar kami sebentar. Warjo tertidur pula setelah seharian lembur. Aku tak bisa tidur. Rasa penasaran dan sakit hati mendorongku bangun. Dengan langkah pelan, aku membuka laci mejanya. Di sana tersembunyi di balik tumpukan kertas ada beberapa foto. Senyuman perempuan itu begitu cerah, begitu muda. Tangan Warjo melingkar di pinggangnya. Foto-foto mesra yang membuat dunia terasa runtuh di sekitarku. Air mata mengalir tanpa suara di pipiku. Aku duduk di lantai dingin, memeluk lutut sendiri. Hujan di luar semakin deras, seolah langit ikut menangis bersamaku. Kenapa, Mas?
Bisikku pelan ke kegelapan. Apa yang kurang dari aku? Tak ada jawaban, hanya gemuruh petir yang menjawab. Saat itu sesuatu yang gelap mulai berakar di hatiku. Bukan hanya sedih. Ada amarah yang pelan, seperti api kecil yang siap membesar. Pagi harinya, Warjo bangun dengan wajah cerah. "Pagi, sayang. Bau nasi goreng enak sekali," katanya sambil merangkul pinggangku di dapur. Aku membalikkan badan, tersenyum padanya. "Selamat pagi, Mas. Makan yang banyak ya, biar kuat kerja." Suaraku lembut, tapi mataku tak lagi sama. Dia tak menyadari. Atau mungkin dia memilih tak melihat. Aku memutuskan untuk diam. Demi anak-anak, demi rumah ini yang sudah kami bangun bersama. Tapi setiap kali melihatnya tertawa dengan anak-anak, atau memelukku sekilas, bayangan perempuan itu muncul di pikiranku. Malam-malam, mimpi aneh mulai datang. Aku melihat bayangan hitam merayap di dinding kamar. Mendengar tawa samar perempuan asing dari arah lemari pakaian. Aku bangun berkeringat dingin, jantung berdegup kencang. Warjo menyadari perubahan kecil padaku. "Kamu kenapa, Nina? Kelihatan lelah," tanyanya suatu sore sambil memegang tanganku. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, Mas. Mungkin hanya capek mengurus rumah." Dia mengangguk, tapi ada keraguan di matanya. Aku tahu, retakan ini akan semakin lebar. Dan aku, entah kenapa, mulai merasa ada kekuatan aneh yang tumbuh di dalam diriku. Kekuatan yang lahir dari luka yang terlalu dalam. Desa kami yang tenang tiba-tiba terasa berbeda. Angin malam membawa bisikan yang tak jelas. Pohon beringin tua di belakang rumah seolah mengawasi setiap gerakanku. Aku tahu, ini baru permulaan. Cinta yang dulu murni kini bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap. Dendam yang belum kuakui, tapi sudah mulai berdenyut di setiap detak jantungku. Aku masih mencintai Warjo, tapi cinta itu kini membawa bayangan. Dan bayangan itu perlahan mendekat, siap menelan segalanya. Waktu berlalu seperti air sungai yang mengalir tenang di permukaan, tapi mengandung arus deras di bawahnya. Perselingkuhan pertama itu, aku pendam dalam-dalam. Warjo kembali bersikap manis, membawa oleh-oleh kecil dari kota, dan memelukku lebih lama setiap malam. "Kamu tetap yang terbaik, Nina," katanya suatu malam sambil mengusap rambutku. Aku tersenyum, meski hatiku sudah retak. Anak-anak kami masih kecil, masih butuh ayah yang utuh. Aku memilih diam, berharap luka itu akan sembuh sendiri. Tapi luka tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menginfeksi lebih dalam. Beberapa bulan kemudian, Warjo mulai pulang dengan bau parfum yang berbeda lagi. Wangi manis yang murahan, bukan milikku. Matanya sering menghindar saat aku bertanya tentang hari-harinya. "Kerja biasa saja, sayang. Kamu kok curiga terus?" Jawabnya dengan nada kesal suatu sore. Aku tak langsung menuduh. Malah aku berusaha lebih perhatian. Masakan favoritnya selalu tersaji hangat, baju kerjanya kusetrika rapi. Tapi di balik semua itu, amarah kecil mulai tumbuh seperti jamur di sudut gelap rumah. Malam-malam, aku mendengar suara bisikan samar dari arah jendela. Suara perempuan yang tertawa pelan. Aku bangun berkeringat dingin, tapi Warjo tidur nyenyak di sampingku tak terganggu. Suatu hari, tetangga sebelah rumah berbisik hati-hati saat kami bertemu di sumur. "Hati-hati ya Mbak Nina, saya lihat Mas Warjo sering lewat dengan perempuan lain di depan pasar." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat di dada. Malamnya, aku tak bisa menahan diri lagi. Saat Warjo baru saja meletakkan tas kerjanya, aku berdiri di depannya dengan tangan gemetar. "Mas, ada yang ingin aku tanyakan," kataku pelan. "Siapa perempuan yang sering kamu temui akhir-akhir ini?" Warjo terdiam sesaat. Wajahnya berubah tegang. "Apa maksudmu, Nina? Kamu lagi-lagi dengar gosip orang?" Suaranya meninggi, tapi ada getar ketakutan di dalamnya. "Aku cuma kerja. Jangan bikin ribut di depan anak-anak." "Aku bukan anak kecil, Mas," balasku, suaraku mulai bergetar. "Aku tahu baumu beda. Aku tahu kamu bohong soal lembur." Air mata mulai menggenang, tapi aku tahan. Warjo mendekat, memelukku paksa. "Maafkan aku, itu cuma kesalahan. Aku janji, tidak akan terulang lagi. Kamu dan anak-anak adalah segalanya.
Pelukannya masih hangat, tapi kali ini terasa dingin. Aku memaafkannya lagi. Demi rumah ini, demi senyum anak-anak yang masih polos. Namun, di dalam hati, benih dendam mulai berkecambah. Aku mulai mencatat setiap kebohongan kecil. Jam berapa dia pulang, bau apa yang menempel, bahkan nada suaranya saat berbohong. Suatu sore yang mendung, aku memutuskan untuk mengikuti dia. Aku meninggalkan anak-anak dengan tetangga, berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju kota kecil. Hujan gerimis mulai turun, membasahi kerudungku. Dari kejauhan, aku melihat Warjo duduk di warung kopi pinggir jalan. Di depannya, seorang perempuan muda tertawa lepas. Tangan mereka saling genggam di atas meja. Warjo tersenyum dengan cara yang dulu hanya untukku. Dunia seolah berhenti berputar. Aku berdiri di balik pohon, tubuhku basah kuyup, tapi tak merasakan dingin hujan. Hanya ada panas yang membara di dada. Perempuan itu lebih muda, rambutnya panjang tergerai, dan cara Warjo memandangnya penuh nafsu. Saat itu, sesuatu di dalam diriku benar-benar mati, bukan sekadar sedih. Ada kegelapan yang mulai merayap, seperti bayangan panjang dari pohon beringin tua di belakang rumah kami. Aku pulang dengan langkah gontai. Rumah terasa lebih gelap dari biasanya. Anak-anak menyambutku dengan riang, tapi aku hanya bisa tersenyum tipis. Malam harinya, Warjo pulang dengan wajah lelah. "Capek sekali hari ini," katanya sambil duduk di kursi. Aku menyajikan makan malam tanpa banyak bicara. "Kamu baik-baik saja, Nina?" tanyanya. "Iya, Mas. Hanya capek sedikit," jawabku datar. Di dalam kamar, saat lampu sudah padam, mimpi buruk datang lagi. Aku melihat Warjo tertawa bersama banyak perempuan, sementara aku berdiri sendirian di tengah kabut hitam. Tangan-tangan dingin meraih kakiku dari bawah tanah. Aku terbangun dengan napas tersengal. Warjo mendengkur pelan di sampingku. Aku memandang wajahnya lama di bawah cahaya remang bulan yang menyusup lewat celah jendela. Pria yang kucintai ini telah menjadi sumber penderitaanku. Dendam yang dulu kecil kini membesar. Aku tak mau lagi hanya menangis diam-diam. Aku tak mau melihat dia bahagia sementara aku hancur. Pikiran gelap mulai muncul. Di ujung desa, orang-orang sering membicarakan dukun tua yang bisa menyelesaikan segala masalah dengan cara yang tak biasa. Malam itu aku duduk di teras sendirian. Angin malam membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang anyir. Pohon beringin tua bergoyang pelan, seolah memanggilku. "Aku tidak akan biarkan kamu lepas begitu saja, Mas," bisikku pada kegelapan. Suaraku sendiri terdengar asing, lebih dingin. Aku tahu ini jalan yang berbahaya, tapi rasa sakit pengkhianatan jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Besok malam, aku akan mencari dukun itu. Aku akan lakukan apa saja agar Warjo merasakan penderitaan yang sama. Rumah kami yang dulu penuh tawa kini terasa penuh bayangan. Setiap kali angin berhembus, aku mendengar tawa samar perempuan asing dari arah dapur. Aku tak lagi takut. Justru, kegelapan itu mulai terasa seperti teman. Dendam ini telah menjadi bagian dari diriku, dan ia mulai berbisik rencana yang lebih mengerikan. Warjo tak tahu apa yang menantinya. Dan aku, Nina, sudah siap melangkah lebih jauh ke dalam malam yang tak berujung. Malam setelah aku melihat Warjo tertawa bersama perempuan itu, rumah terasa lebih sempit. Dinding-dinding seolah mendekat, menekan dada hingga sulit bernapas. Aku berbaring di samping suamiku yang mendengkur pelan, tapi pikiranku tak tenang. Bayangan tangan mereka yang saling genggam terus berputar di kepala. Cinta yang dulu hangat kini berubah menjadi racun yang pelan meresap. Pagi harinya Warjo berangkat kerja seperti biasa. "Jangan lupa masak ikan goreng kesukaanku nanti malam, Nina," katanya sambil mencium pipiku sekilas. Aku mengangguk, tersenyum tipis. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." Begitu pintu tertutup, senyumku lenyap. Aku membersihkan rumah dengan gerakan kasar, seolah bisa mengusir amarah yang semakin membara. Perselingkuhan ketiga ini yang paling menyakitkan. Perempuan itu bahkan lebih muda dari anak sulung kami. Suatu siang, saat Warjo lupa membawa tas kerjanya, aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa foto yang tak seharusnya ada. Tubuh mereka saling terjalin, senyuman mesra yang penuh nafsu.
Perutku mual. Aku duduk di lantai, air mata jatuh membasahi gambar-gambar itu. Kamu benar-benar sudah hilang akal, Mas Warjo. Bisikku dengan suara parau. Aku tak lagi menangis lama. Kali ini ada kekuatan dingin yang menggantikan kesedihan. Aku tahu, cinta tak lagi cukup. Aku harus bertindak. Di ujung desa, orang-orang sering membicarakan dukun tua bernama Mbah Suro. Katanya, ia bisa menyelesaikan masalah yang tak terselesaikan oleh orang biasa. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku menyelinap keluar rumah. Angin malam dingin menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang anyir dari arah sungai. Jalan setapak menuju rumah Mbah Suro gelap gulita. Hanya cahaya lentera kecil yang kugenggam menerangi langkah. Pohon-pohon di pinggir jalan seolah berbisik. Aku mendengar langkah kaki di belakang, tapi setiap kali menoleh, tak ada siapa-siapa. Akhirnya, rumah bambu kecil itu muncul di tengah pepohonan. Asap kemenyan mengepul dari dalam. "Mbah, saya butuh bantuan," kataku setelah duduk di tikar usang. Mbah Suro, dengan wajah keriput dan mata tajam seperti elang, memandangku lama. "Dendam apa yang membawa kamu ke sini malam-malam, Nak Nina?" Aku menceritakan semuanya. Perselingkuhan Warjo, foto-foto mesum, rasa sakit yang tak tertahankan. Mbah Suro mengangguk pelan. "Kamu mau dia mati cepat atau menderita pelan-pelan sampai akhir hayat?" Tanyanya dengan suara serak. Aku menatap matanya tanpa ragu. "Saya mau dia merasakan sakit yang sama seperti yang saya rasakan bertahun-tahun ini, Mbah. Setiap hari, setiap malam." Dukun tua itu tersenyum tipis, giginya kuning karena tembakau. "Baiklah, ini bukan mainan. Kamu harus siap dengan akibatnya. Kutukan ini akan mengikat kalian berdua." Ia memberi petunjuk jelas. Aku harus mengumpulkan rambut Warjo dari sisirnya, potongan kuku yang tak sengaja jatuh, dan darah haidku sendiri yang kering. Yang paling penting, foto perempuan simpanannya harus kubakar di depannya. Aku pulang sebelum fajar. Tubuh lelah tapi tekadku semakin kuat. Keesokan harinya aku mengumpulkan semua barang itu diam-diam. Rambut Warjo yang kusut di sisir kamar mandi, kuku kecil yang kutemukan di lantai, dan darah haid yang sudah kusiapkan dalam botol kecil. Foto-foto mesum itu aku simpan di balik baju. Malam berikutnya, di belakang rumah, aku menyalakan api kecil dari ranting kering. Angin berhembus pelan, membuat api itu menari-nari aneh. Aku membakar foto-foto itu satu persatu. Api menyala hijau kebiruan, asap hitam naik ke langit gelap. Bau kertas terbakar bercampur aroma anyir yang aneh. "Rasakan ini, Mas," bisikku sambil memandang abu yang beterbangan. "Setiap kenangan mesra kalian akan berubah menjadi penderitaan." Bayangan di sekitar api mulai bergerak aneh. Aku melihat siluet perempuan muda berdiri di pinggir api, tersenyum sinis sebelum lenyap bersama asap. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tak mundur. Malam itu, mimpi buruk datang lebih jelas. Aku melihat Warjo meringkuk kesakitan di tanah, sementara tangan-tangan tak kasat mata mencabik tubuhnya. Aku bangun dengan napas tersengal, tubuh basah keringat dingin. Warjo mulai merasakan sesuatu. Pagi harinya, ia mengeluh sakit kepala ringan. "Kepalaku seperti diikat tali, Nina," katanya sambil memegang pelipis. Aku mengusap dahinya lembut. "Istirahat saja dulu, Mas. Nanti saya buatkan jamu." Di dalam hati aku merasakan kepuasan gelap yang menyeramkan. Ini baru permulaan. Aku tahu besok malam adalah waktunya. Di bawah pohon beringin tua yang sudah berdiri puluhan tahun, aku akan melakukan ritual sesungguhnya. Boneka kain yang mirip Warjo sudah kubuat diam-diam. Jarum-jarum berkarat siap menusuk. Roh-roh pembalas dendam sudah kupanggil namanya berulang kali dalam hati. Rumah kami yang dulu penuh kehangatan kini diselimuti kabut tipis setiap malam. Anak-anak mulai bertanya kenapa aku sering melamun. "Ibu kenapa? Wajah ibu pucat," tanya putri bungsu kami suatu sore. Aku memeluknya erat. "Ibu baik-baik saja, sayang. Hanya sedikit capek. Tapi mataku tak bisa bohong." Ada kegelapan yang sudah mulai merayap ke seluruh keluarga ini. Aku berdiri di teras memandang pohon beringin yang daunnya bergoyang pelan meski tak ada angin. "Kamu yang memulai perang ini, Warjo," gumamku pelan. "Sekarang, saatnya kamu merasakan akibatnya."
Suara bisikan samar terdengar dari arah pohon itu, seolah menyetujui kata-kataku. Malam semakin larut, dan kegelapan menyambutku seperti teman lama. Persiapan sudah selesai. Besok kutukan akan dimulai. Aku, Nina, sudah tak bisa mundur lagi. Dendam ini telah menjadi nyawa keduaku, dan ia haus akan penderitaan. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya, seolah alam ikut merasakan kegelapan yang akan kulepaskan. Aku menunggu hingga rumah benar-benar sunyi. Anak-anak sudah tertidur lelap, Warjo mendengkur pelan di kamar. Dengan hati berdegup kencang, aku mengambil bungkusan kain hitam yang kusembunyikan di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada boneka kain yang kubuat mirip dirinya, rambutnya yang kusut, potongan kuku, darah haidku yang sudah kering, dan jarum-jarum berkarat. Aku menyelinap keluar melalui pintu belakang. Bulan purnama menggantung rendah, cahayanya pucat menyinari pohon beringin tua yang berdiri kokoh di belakang rumah. Daun-daunnya bergoyang pelan meski angin tak begitu kencang. Pohon itu seolah hidup, mengawasi setiap langkahku. Aku berlutut di tanah basah di bawah akar-akarnya yang menjuntai seperti tangan-tangan tua. Malam ini semuanya berubah, bisikku pada kegelapan. Tanganku gemetar saat menyiapkan sesajen kecil yang diberikan Mbah Suro. Aku menyalakan lilin hitam, asap kemenyan mengepul tebal, membawa aroma manis yang aneh bercampur anyir. Boneka kain itu kutaruh di depanku. Wajahnya kubuat sederhana, tapi cukup mirip Warjo hingga membuat bulu kudukku berdiri. Aku mulai memanggil namanya berulang-ulang. Warjo, Warjo, Warjo. Suaraku pelan, tapi penuh amarah yang tertahan bertahun-tahun. Aku menusukkan jarum pertama ke kepala boneka. Ini untuk setiap kebohonganmu. Tusukan kedua ke dada. Ini untuk setiap pelukan yang seharusnya milikku. Jarum ketiga ke bagian bawah perut. Ini untuk setiap sentuhan pada perempuan lain. Setiap tusukan terasa melegakan, seolah beban di dadaku ikut terlepas. Angin semakin kencang, daun beringin berderak seperti bisikan banyak suara. Aku menuangkan darah haidku yang kering ke atas boneka, lalu membakar abu foto perempuan simpanannya di sekitarnya. Api menyala biru kehijauan menerangi wajahku yang pucat. Rasakan sakit ini setiap hari, Mas. Rasakan kesepian yang sama seperti yang kualami. Kamu tak akan pernah bahagia lagi. Tiba-tiba aku mendengar tawa perempuan samar dari balik pohon. Aku menoleh cepat, tapi hanya ada bayangan hitam yang bergerak cepat. Jantungku berdegup semakin kencang. Siapa di sana? Tanyaku dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya angin yang semakin dingin menusuk tulang. Aku merasa ada banyak mata yang mengawasi dari kegelapan. Roh-roh yang kupanggil seolah datang mendekat, haus akan dendam yang sama. Aku melanjutkan mantra yang diajarkan Mbah Suro. Kata-kata kuno yang tak sepenuhnya ku mengerti, tapi setiap pengucapannya membuat udara terasa lebih berat. Boneka itu kini penuh jarum. Aku mengikatnya dengan benang merah dan menguburnya sebagian di bawah akar beringin. Ikat dia padaku selamanya dalam penderitaan, kataku tegas. Tanah seolah menelan boneka itu dengan rakus. Setelah ritual selesai, tubuhku lelah sekali. Keringat dingin membasahi baju meski malam sangat dingin. Aku pulang dengan langkah tertatih. Warjo masih tidur nyenyak saat aku masuk kamar. Aku memandang wajahnya lama di bawah cahaya remang. Besok semuanya akan berbeda. Pagi harinya Warjo bangun dengan wajah meringis. Nina, kepalaku sakit sekali. Seperti ada yang menggigit dari dalam, keluhnya sambil memegang pelipis. Suaranya lemah, tak seperti biasanya. Aku mendekat, menyentuh dahinya yang panas. Mungkin masuk angin, Mas. Saya buatkan jamu dulu ya, kataku lembut. Tapi di sudut hati ada kepuasan gelap yang menyeramkan. Dia mencoba bangun tapi langsung meringkuk lagi. Badanku terasa seperti diaduk-aduk. Aku tak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Aku membantu dia berbaring kembali, menyeka keringat di dahinya dengan kain basah. Sabarlah, Mas. Aku akan merawat kamu. Aku selalu ada di sini. Kata-kataku manis tapi mataku tak ikut tersenyum. Sepanjang hari keluhan Warjo semakin bertambah. Nyeri perut yang membuatnya tak bisa makan. Bisul kecil mulai muncul di lehernya.
Dokter di puskesmas desa bilang mungkin hanya kelelahan, tapi aku tahu kebenarannya. Sore harinya saat anak-anak bermain di halaman, Warjo memanggilku dengan suara parau. "Nina, peluk aku sebentar. Aku merasa ada yang aneh di tubuh ini." Aku memeluknya erat merasakan tubuhnya yang mulai menggigil. "Kamu akan baik-baik saja, Mas," bisikku di telinganya. Tapi di dalam pikiran aku menjawab, "Ini baru awal dari segala yang kamu pantas dapatkan." Malam itu, mimpi buruk datang lagi. Aku melihat Warjo berlutut di bawah pohon beringin, memohon ampun sambil tubuhnya penuh luka. Bayangan perempuan-perempuan simpanannya berdiri mengelilinginya, tertawa puas. Aku terbangun tengah malam. Warjo gelisah di sampingku mengigau nama perempuan itu. "Maaf, aku tak akan ulangi lagi," gumamnya dalam tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangnya dengan campuran perasaan. Ada penyesalan kecil yang mulai menyelinap, tapi dendam jauh lebih kuat. Pohon beringin di belakang rumah bergoyang lebih kencang malam ini, seolah merayakan keberhasilan ritual. Aku tahu kutukan ini tak akan berhenti. Warjo akan menderita pelan-pelan hari demi hari. Dan aku, Nina, akan menjadi saksi sekaligus pelaku dari segalanya. Rumah yang dulu hangat kini terasa lebih gelap. Bayangan mulai merayap di sudut-sudut kamar, dan aku tak lagi takut pada mereka. Mereka adalah teman baru dalam perjalanan balas dendam ini. Warjo merintih pelan dalam tidurnya. Aku mengelus rambutnya yang mulai rontok sedikit. "Tidurlah, Mas. Besok masih ada hari yang panjang," kataku lembut. Angin malam membawa bisikan samar dari luar jendela, seolah menjawab kata-kataku dengan tawa dingin. Ini baru permulaan penderitaannya, dan akhir dari kesabaran yang pernah kumiliki. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat yang menyiksa. Warjo yang dulu tegar kini sering meringkuk di ranjang, wajahnya pucat seperti kapas. Sakit kepala yang awalnya ringan berubah menjadi hantaman berat yang tak pernah reda. "Nina," seperti ada yang menggigit otakku dari dalam. Keluhnya suatu pagi sambil memegang kepala dengan kedua tangan. Suaranya parau, hampir tak dikenali. Aku duduk di tepi ranjang, menyeka keringat dingin yang membasahi dahinya. "Sabarlah, Mas. Saya sudah panggil dukun kampung tadi malam. Katanya ini mungkin karena kelelahan berat," kataku lembut. Tanganku mengusap punggungnya yang mulai kurus. Di luar, anak-anak bermain dengan riang. Tapi aku tahu ketenangan itu tak akan bertahan lama. Di dalam dada, ada kepuasan gelap yang semakin kuat setiap kali mendengar rintihannya. Kami membawa dia ke puskesmas desa. Dokter muda itu memeriksa dengan teliti, mengukur suhu tubuh, mendengarkan detak jantung. "Tidak ada yang aneh, Bu. Mungkin stres atau kurang istirahat. Berikan obat pereda nyeri ini saja," katanya sambil menyerahkan resep. Warjo mengangguk lemah tapi matanya menunjukkan ketakutan yang mulai tumbuh. "Dokter, ini bukan biasa. Badanku terasa ada yang bergerak di dalamnya. Pulang ke rumah kondisinya semakin menurun. Bisul kecil di lehernya membesar, bernanah dan berbau anyir. Setiap malam, nyeri perut membuatnya berguling-guling seperti ada sesuatu yang mengaduk isi perutnya. Aku merawatnya dengan sabar, menyuapkan bubur hangat, mengganti kain kompres dan mendengarkan keluh kesahnya hingga larut. "Kamu istri terbaik, Nina. Aku tak tahu apa jadinya tanpa kamu," bisiknya suatu malam sambil memegang tanganku erat. Aku tersenyum tapi senyum itu tak mencapai mata. "Aku akan selalu di sini, Mas, sampai kapanpun." Kata-kata itu terdengar manis, tapi di pikiranku, aku menambahkan, ini balasan yang pantas untuk setiap pengkhianatanmu. Malam semakin gelap, dan rumah terasa lebih dingin. Aku sering mendengar langkah kaki pelan di koridor kosong. Padahal semua pintu sudah terkunci. Anak sulung kami mulai menyadari perubahan. "Bu, ayah kenapa terus sakit? Dulu ayah kuat sekali," tanyanya suatu sore sambil membantu aku mencuci piring. Matanya yang polos penuh kekhawatiran. Aku mengelus rambutnya. "Ayah sedang capek kerja, Nak. Doakan saja supaya cepat sembuh." Putri bungsu kami lebih sensitif. Ia sering menangis diam-diam di kamar, takut kehilangan ayahnya. "Ibu, aku mimpi ayah dikelilingi orang-orang hitam. Mereka tertawa jahat," ceritanya sambil memelukku erat. Mimpi buruk tak hanya datang pada anak-anak. Warjo mulai berteriak di tengah malam. "Jangan, lepaskan aku!"
teriaknya sambil menggapai-gapai udara. Tubuhnya kejang, keringat membasahi spray. Aku bangun, memeluknya dari belakang. "Ini cuma mimpi, Mas. Aku di sini," kataku menenangkan. Tapi aku tahu, roh-roh yang kupanggil di bawah pohon beringin mulai bekerja. Mereka datang setiap malam, membawa bayangan perempuan-perempuan simpanannya yang tersenyum sinis di sudut kamar. Suatu dini hari, Warjo terbangun dengan napas tersengal. "Nina, aku melihat mereka, perempuan-perempuan itu. Mereka bilang aku pantas menderita." Suaranya bergetar ketakutan. Aku pura-pura terkejut. "Mungkin karena demam, Mas. Jangan dipikirkan." Di dalam hati, aku merasakan getar aneh, campuran senang dan ngeri. Kutukan ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Bisul baru muncul di bagian tubuh yang paling memalukan. Warjo tak bisa duduk lama, apalagi berjalan. Ia semakin jarang keluar kamar. Tetangga mulai bertanya-tanya, tapi aku hanya bilang dia sedang sakit biasa. Uang untuk berobat semakin menipis karena ia tak bisa kerja. Aku mengurus semuanya sendirian, tapi setiap kali melihat dia meringkuk kesakitan, ada kekuatan baru yang mengalir di tubuhku. Malam itu angin berhembus kencang dari arah belakang rumah. Daun pohon beringin berderak-derak seperti tawa banyak orang. Aku duduk di samping Warjo yang sudah tertidur lelap karena obat. "Kamu ingat tidak dulu kamu janji setia?" Bisiku pelan di telinganya. Sekarang rasakan apa yang aku rasakan bertahun-tahun. Tiba-tiba aku melihat bayangan hitam merayap di dinding kamar. Bentuknya seperti tangan kurus yang mencoba meraih Warjo. Aku mengedipkan mata, dan bayangan itu lenyap. Tapi rasa dingin di punggung tetap ada. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kutukan ini hanya menyasar dia atau perlahan akan merambat ke aku juga? Warjo mengerang pelan dalam tidur. Aku menggenggam tangannya yang dingin. "Tidurlah nyenyak, Mas. Besok masih ada hari baru." Suaraku lembut, tapi pikiranku gelap. Anak-anak mulai menjaga jarak dari ayah mereka yang semakin tak dikenali. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini diselimuti kabut ketakutan yang tak kasat mata. Aku berdiri di jendela memandang pohon beringin yang seolah semakin besar di malam hari. Dendam yang kutanam sudah tumbuh subur. Warjo akan terus menderita, pelan tapi pasti. Dan aku, Nina, akan menyaksikan semuanya dengan mata terbuka lebar. Kegelapan ini telah menjadi sahabatku dan ia belum puas. Waktu seolah berhenti di rumah kecil kami. Warjo kini tinggal tulang dibalut kulit pucat yang menggantung longgar. Bisul bernanah menyebar ke seluruh tubuhnya, terutama di tempat-tempat tersembunyi yang dulu ia banggakan. Bau anyir memenuhi kamar setiap kali kain pembalut diganti. Ia tak lagi bisa berdiri lebih dari beberapa langkah tanpa jatuh tersungkur. Aku merawatnya seperti biasa, tapi tanganku kini terasa lebih berat. "Nina, tolong angkat aku ke kursi," pintanya dengan suara yang nyaris hilang. Aku mengangkat tubuh ringannya, merasakan tulang-tulang yang menonjol. "Sudah, Mas, minum obat dulu," kataku sambil menyodorkan sendok ke mulutnya yang kering. Anak sulung kami tak tahan lagi. Suatu sore ia berdiri di depan pintu kamar dengan wajah merah menahan amarah. "Bu, ayah kenapa jadi seperti ini? Dulu ayah kuat, sekarang cuma bisa terbaring. Apa ibu tidak capek merawat orang yang seperti ini?" Suaranya meninggi, getar emosi jelas terdengar. Putri bungsu kami menangis di belakang kakaknya. Ayah jangan mati ya." Ia mendekat ke ranjang, tapi langsung mundur saat melihat bisul bernanah di lengan Warjo. Rumah yang dulu penuh tawa kini dipenuhi aroma obat dan bau busuk yang tak pernah hilang. Warjo mencoba mengangkat tangan tapi hanya mampu merintih. "Nak, ayah sedang berusaha sembuh. Maafkan ayah." Kata-katanya terputus-putus karena nyeri yang datang bergelombang. Aku berdiri di sudut kamar, menyaksikan semuanya dengan diam. Di dalam dada ada badai yang berputar. Dendam yang dulu manis kini mulai terasa pahit. Malam itu menjadi titik balik. Hujan deras mengguyur atap rumah, petir sesekali menyambar terang. Warjo gelisah di ranjang, tubuhnya kejang-kejang kecil. Tiba-tiba ia membuka mata lebar, menatapku dengan pandangan yang aneh. "Nina," panggilnya parau. "Apa kamu yang melakukan ini padaku?" Jantungku berhenti sesaat. Aku mendekat, duduk di tepi ranjang.
Maksud Mas apa? Tanyaku dengan suara tenang meski tanganku dingin. Warjo menatapku lebih dalam, matanya yang cekung penuh curiga dan ketakutan. Aku mimpi, kamu di bawah pohon beringin, menusuk-nusuk boneka, memanggil nama aku berulang-ulang. Lalu sakit ini datang. Apa kamu? Menyantet aku, Nina. Ruangan terasa lebih gelap. Aku memegang tangannya yang dingin, tersenyum tipis. Mas sedang demam tinggi. Jangan pikirkan hal aneh-aneh. Aku istri kamu, Mas. Aku merawat kamu setiap hari. Suaraku lembut, tapi ada getar amarah yang tersembunyi. Warjo mencoba bangun tapi langsung jatuh kembali dengan rintihan kesakitan. Aku tahu, aku salah, aku selingkuh. Tapi ini terlalu berat, Nina. Lepaskan aku. Kalau memang kamu yang melakukannya. Air mata mengalir dari sudut matanya yang mulai keruh. Sebelum aku sempat menjawab, angin kencang menerpa jendela hingga kaca bergetar. Tiba-tiba, tawa perempuan samar terdengar dari dalam lemari pakaian. Warjo menoleh cepat. Matanya melebar ketakutan. Kamu dengar itu? Mereka datang lagi, teriaknya. Bayangan hitam merayap di dinding, membentuk siluet perempuan muda yang tersenyum lebar. Rambutnya panjang terurai. Aku pura-pura tak melihat, tapi bulu kuduku berdiri. Tidak ada apa-apa, Mas, hanya angin. Tapi Warjo berteriak lebih keras. Mereka bilang aku pantas. Mereka bilang kamu yang memanggil mereka. Tubuhnya kejang hebat, bisul di perutnya pecah mengeluarkan nanah kuning. Anak sulung kami berlari masuk kamar karena mendengar teriakan. Ayah, apa yang terjadi? Ia memeluk ayahnya, tapi langsung mundur saat mencium bau busuk yang menyengat. Putri kami menangis di pintu. Ibu, kenapa ayah teriak-teriak? Aku takut. Aku memeluk kedua anakku, tapi pandanganku tetap tertuju pada Warjo. Kalian kembali ke kamar. Ibu yang urus ayah, kataku tegas. Mereka pergi dengan langkah ragu, meninggalkan kami berdua di tengah badai yang semakin kuat. Warjo meraih tanganku dengan sisa tenaga. Nina, kalau ini benar kamu, hentikan. Aku mohon, aku sudah menyesal. Suaranya nyaris hilang, tapi matanya memohon dengan putus asa. Di luar, pohon beringin bergoyang keras. Cabang-cabangnya seperti tangan yang memanggil. Aku mengelus rambutnya yang hampir rontok semua. Mas pernah bilang aku satu-satunya. Dulu kamu janji setia selamanya. Kata-kataku pelan, tapi penuh duri. Bayangan perempuan di dinding semakin jelas. Kini ada 3 siluet yang berdiri mengelilingi ranjang. Mereka tersenyum padaku seolah memberi persetujuan. Warjo menangis tanpa suara. Aku salah, lepaskan aku dari ini. Bisul di tubuhnya semakin banyak, seolah ada yang menumbuhkannya dari dalam. Aku merasakan puncak dendam yang manis sekaligus mengerikan. Kegelapan yang kutanam kini benar-benar hidup. Malam itu rumah kami dipenuhi suara rintihan, tawa samar dan hujan yang tak kunjung reda. Anak-anak tidur dengan gelisah di kamar sebelah. Aku duduk di samping Warjo yang akhirnya kelelahan dan tertidur dalam kesakitan. Pohon beringin di belakang terus bergoyang, seolah merayakan puncak penderitaan yang baru saja dimulai. Aku memandang wajah suamiku yang hancur. Ini belum selesai, Mas. Bisikku pada kegelapan yang kini menjadi milikku sepenuhnya. Kondisi Warjo semakin memburuk dengan cepat seperti api yang tak terbendung. Tubuhnya yang tinggal tulang sering kejang tanpa henti di malam hari. Ia tak lagi bisa berbicara jelas, hanya mengeluarkan suara parau yang sulit dimengerti. Bisul bernanah pecah di mana-mana, meninggalkan luka basah yang tak kunjung kering. Bau busuk memenuhi seluruh rumah, membuat udara terasa berat dan menyengat. Aku duduk di sampingnya sepanjang hari, mengganti kain pembalut dan menyeka keringat yang terus keluar. Mas, minum air dulu, kataku pelan sambil mendekatkan gelas ke bibirnya yang kering. Warjo hanya mengerang, matanya yang hampir buta menatap ke arahku dengan campuran ketakutan dan penyesalan. Kadang ia meracau nama-nama perempuan simpanannya, meminta maaf dengan suara yang putus-putus. Anak perempuan kami tak tahan lagi. Suatu pagi, ia masuk kamar dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Ibu, kita harus bawa ayah ke rumah sakit besar di kota. Ini sudah terlalu lama. Pintanya dengan suara bergetar.
Kakaknya berdiri di belakang, wajahnya keras menahan amarah. Ibu cuma diam saja. Ayah seperti disiksa. Apa ibu tidak kasihan? Aku memandang mereka berdua, dada terasa sesak. Dokter sudah bilang tidak ada yang bisa dilakukan. Kita harus sabar, jawabku, suaraku terdengar lelah. Putra sulungku maju selangkah. Ibu bohong, ayah dulu sehat. Sejak ibu sering pergi malam-malam ke belakang rumah, semuanya berubah. Apa ibu yang melakukan sesuatu? Pertanyaan itu seperti tamparan keras. Aku berdiri, tangan gemetar. Kalian jangan bicara sembarangan. Ibu hanya merawat ayah kalian. Suaraku meninggi, tapi di dalam hati ada retakan yang melebar. Anak-anak menatapku dengan curiga sebelum akhirnya keluar kamar sambil menangis. Pintu dibanting keras, meninggalkan keheningan yang mencekam. Malam itu, Warjo mengalami kejang hebat. Tubuhnya melengkung seperti busur, mulutnya mengeluarkan busa putih. Nina, ampun. Racaunya dengan susah payah. Aku memeluknya erat, berusaha menenangkan. Tenang mas, aku di sini. Tapi saat itu, bayangan-bayangan muncul lagi. Kali ini lebih banyak. Perempuan-perempuan itu berdiri di sekeliling ranjang, tersenyum lebar dengan gigi yang tampak tajam di bawah cahaya remang. Aku mendengar tawa mereka jelas, bukan lagi samar. Kamu panggil kami, sekarang kami datang. Bisik salah satu suara di telingaku. Warjo menjerit, matanya terbuka lebar, meski hampir tak bisa melihat. Mereka mengelilingi kita, Nina. Lepaskan, aku mohon. Tangannya mencengkeram lenganku dengan sisa tenaga. Kuku-kukunya menusuk kulitku. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhku sendiri. Kepalaku pusing, seperti ada yang menarik dari dalam. Kulit lenganku terasa panas, seolah ada jarum kecil yang menusuk-nusuk. Apakah kutukan ini mulai membalasku? Aku menggeleng kuat, berusaha mengusir pikiran itu. Ini hanya untuk kamu, Mas, bukan untukku, gumamku dalam hati. Putra sulung kami mendobrak pintu kamar. Ayah, ibu, hentikan ini. Ia berlutut di samping ranjang, memegang tangan Warjo. Ayah, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ibu seperti ini? Warjo hanya bisa mengangguk lemah, air mata mengalir deras. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mengakui semuanya. Aku selingkuh banyak kali. Maafkan ayah. Nina, dendam. Anak-anak menatapku dengan horor di mata mereka. Putri bungsu berteriak, ibu jahat, ibu yang bikin ayah sakit. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari jarum manapun. Aku mundur ke sudut kamar, tubuh gemetar. Dendam yang dulu terasa adil, kini mulai terasa seperti racun yang merayap ke seluruh keluarga. Malam semakin larut. Hujan turun deras lagi, petir menyambar dekat sekali hingga lampu berkedip-kedip. Bayangan perempuan-perempuan itu semakin jelas, kini mereka mendekat ke arahku juga. Salah satunya mengulurkan tangan kurus ke arahku. Kamu juga pantas merasakan, bisiknya. Aku mundur hingga punggungku menyentuh dinding dingin. Warjo kejang lagi, kali ini lebih parah. Ia mencoba meraih tanganku. Nina, hentikan demi anak-anak. Suaranya hampir hilang, tapi permohonannya menusuk hati. Aku duduk di sampingnya, mengelus kepalanya yang botak. Kamu yang memulai, Mas. Kamu yang menghancurkan kami dulu, bisikku. Suaraku bergetar antara amarah dan penyesalan yang mulai tumbuh. Anak-anak akhirnya pergi ke kamar mereka dengan hati hancur. Aku sendirian lagi dengan Warjo dan kegelapan yang semakin pekat. Pohon beringin di belakang rumah bergoyang hebat. Cabang-cabangnya seperti sedang menari kegirangan. Aku merasakan dingin yang merayap naik ke tulang belakang. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah harga yang kubayar terlalu mahal? Tapi dendam itu masih kuat. Aku memandang Warjo yang kini terbaring lemah, napasnya tersengal. Kamu harus terus merasakan ini, kataku pelan. Bayangan di dinding tertawa lagi, semakin dekat. Malam ini, puncak penderitaan kami berdua terasa semakin nyata. Rumah yang dulu hangat kini menjadi penjara penuh siksaan yang tak terlihat. Aku tahu. Ini belum berakhir. Kegelapan yang kulepaskan kini mulai menelan kami semua. Kehidupan di rumah kecil itu kini tinggal puing-puing dari mimpi lama.
Anak-anak akhirnya tak sanggup lagi tinggal. Suatu pagi yang mendung, mereka berdiri di depan pintu dengan tas sederhana di punggung. Putra sulung memandangku dengan mata penuh kekecewaan. "Bu, kami pergi dulu. Kami tidak tahan melihat ayah seperti ini setiap hari. Rumah ini sudah tidak seperti rumah lagi." Putri bungsu menangis sambil memelukku sebentar. "Ibu, tolong sembuhkan ayah. Kalau tidak, kami tak akan kembali." Suaranya pecah, penuh harapan yang sudah pudar. Aku hanya bisa memeluk mereka erat, tenggorokan tercekat. "Pergilah nak, ibu akan urus semuanya di sini." Mereka berjalan pergi menyusuri jalan setapak. Punggung mereka semakin kecil hingga hilang di balik pepohonan. Rumah terasa sunyi sekali setelah itu. Hanya ada aku dan Warjo yang terbaring lemah di kamar. Warjo kini benar-benar tak berdaya. Matanya hampir buta, hanya bisa mengerjap samar saat cahaya masuk lewat jendela. Tubuhnya tinggal kulit tipis yang menempel di tulang. Bisul bernanah sudah mengering menjadi luka hitam yang mengerikan. Ia tak bisa lagi menggerakkan tangan tanpa merintih kesakitan panjang. Aku merawatnya sendirian, membersihkan tubuhnya setiap pagi dengan kain basah, menyuapkan bubur yang hampir tak tersentuh. "Mas, makan sedikit lagi," kataku pelan sambil mendekatkan sendok. Warjo menggeleng lemah. "Nina, aku sudah tak kuat." Suaranya hanya hembusan angin tipis. Aku melihat air mata mengalir pelan dari sudut matanya yang keruh. Malam itu ia berhasil meraih tanganku dengan sisa tenaga yang luar biasa. Jari-jarinya dingin seperti es. "Maafkan aku, Nina. Lepaskan aku dari siksaan ini. Aku mohon." Aku memandang wajahnya lama. Dendam yang dulu membara seperti api neraka kini terasa hampa, seperti abu yang tersisa setelah kebakaran besar. "Kamu ingat tidak, dulu kamu bilang aku satu-satunya yang kamu cintai?" bisikku. Warjo mengangguk pelan, napasnya tersengal. "Aku ingat, aku bodoh, aku hancurkan semuanya, tapi ini terlalu lama. Anak-anak pergi, kamu sendirian, hentikan Nina." Bayangan-bayangan kini tak lagi hanya muncul di malam. Mereka datang bahkan saat matahari masih tinggi, merayap di dinding seperti asap hitam yang hidup. Perempuan-perempuan simpanannya berdiri di ujung ranjang, tersenyum lebar dengan mata kosong. Salah satunya mengulurkan tangan kurus ke arah Warjo, membuatnya menjerit pelan. "Mereka masih di sini. Nina, tolong." Aku duduk di kursi kayu tua di samping ranjang, memandang keluar jendela. Pohon beringin tua bergoyang pelan, daunnya berdesir seperti bisikan ribuan suara. Aku mulai mendengar namaku dipanggil dari arah sana. "Nina, Nina." Suara itu lembut tapi penuh ancaman, seolah roh-roh yang kupanggil dulu kini ingin mencicipi diriku juga. Kulit lenganku terasa panas lagi, seperti ada jarum kecil yang menusuk dari dalam. Warjo meracau dalam tidurnya yang gelisah. "Lepaskan, aku sudah menyesal. Nina, ampuni aku." Aku mengelus kepalanya yang botak, merasakan tulang tengkorak yang menonjol. "Kamu yang memulai perang ini, Mas. Kamu yang menghancurkan keluarga kita dengan tanganmu sendiri." Kata-kataku keluar pelan tapi ada getar penyesalan yang semakin kuat. Anak-anak sudah pergi. Rumah ini kosong. Apa yang tersisa dari dendamku? Malam semakin pekat. Hujan turun lagi, deras tapi tanpa suara petir. Bayangan perempuan-perempuan itu semakin banyak. Kini ada 5 atau 6 siluet yang bergerak di sekitar kamar. Mereka mendekat ke arahku, bukan hanya ke Warjo. Salah satunya berbisik tepat di telingaku. "Kamu juga milik kami sekarang." Dingin merayap ke tulang belakangku. Aku mundur, tubuh gemetar. Warjo tiba-tiba membuka mata lebar, seolah mendapat kekuatan sesaat. "Nina, kalau kamu benar-benar menyantet aku, hentikan sekarang. Demi anak-anak yang pergi. Aku tak mau kamu ikut menderita." Air matanya mengalir terus. Aku memegang tangannya erat. "Terlambat, Mas. Kutukan ini sudah terlalu dalam. Ia hidup di dalam darah kita berdua." Aku berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, pohon beringin terlihat lebih gelap, seolah akar-akarnya merayap mendekati rumah. Suara panggilan namaku semakin jelas, bercampur tawa perempuan yang dulu kucemburui.
Dendam yang kutanam telah tumbuh menjadi monster yang tak lagi bisa kukuasai. Warjo terbaring diam, napasnya semakin lemah. Aku kembali ke sisinya, duduk di lantai sambil bersandar ke ranjang. Apa yang tersisa dari kita, Mas? Gumamku. Bayangan di dinding mulai membentuk wajahku sendiri, tersenyum sinis. Aku mengedip, dan wajah itu lenyap. Tapi rasa takut mulai merayap pelan di dada. Puncak penderitaan ini terasa seperti akhir dari segalanya, tapi juga awal dari siksaan baru bagiku. Aku memandang Warjo yang kini tertidur dalam kesakitan. Rumah sunyi ini kini menjadi penjara bagi kami berdua. Anak-anak telah pergi membawa luka mereka sendiri, dan aku, Nina, mulai merasakan bayangan dendamku balik menatapku dengan mata lapar. Malam masih panjang, dan kegelapan belum puas. Rumah kecil di pinggir desa itu kini terasa luas dan kosong seperti kuburan. Anak-anak sudah pergi berhari-hari lalu, meninggalkan jejak langkah di tanah halaman yang perlahan hilang tersapu hujan. Hanya ada aku dan Warjo yang terbaring di kamar sempit, napasnya yang lemah menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan. Aku merawatnya setiap hari dengan gerakan mekanis, membersihkan luka-luka kering di tubuhnya, menyuapkan air yang sering ia tolak dengan gelengan kepala kecil. Mas, coba minum sedikit, kataku pelan sambil mendekatkan gelas ke bibirnya yang pecah-pecah. Warjo hanya mengerjapkan mata yang sudah hampir tak bisa melihat. Nina, kamu masih di sini? Gumamnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku mengangguk, meski ia tak bisa melihatnya. Iya Mas, aku masih di sini. Siang hari terasa panjang dan hampa. Aku duduk di kursi kayu tua dekat jendela, memandang pohon beringin yang kini terlihat lebih gelap dan mengancam. Dulu pohon itu hanya saksi bisu pernikahan kami. Sekarang ia menjadi pengingat kutukan yang kulepaskan sendiri. Angin berhembus pelan, daun-daunnya berdesir seperti bisikan nama-nama yang sudah lama terlupakan. Kadang aku mendengar suara anak-anak kami bermain di halaman, tapi saat menoleh, halaman itu kosong. Warjo semakin tenang, tapi ketenangan itu mengerikan. Ia jarang meracau lagi. Hanya sesekali tubuhnya bergetar kecil, seolah ada yang masih mengaduk dari dalam. Aku mengelus kepalanya yang licin, merasakan tulang yang tajam di bawah kulit tipis. Kamu ingat hari pernikahan kita, bisikku. Kamu bilang, kita akan tua bersama, tertawa di teras sambil memandang cucu-cucu. Tak ada jawaban. Hanya hembusan napas lemah. Aku tersenyum pahit. Dendam yang dulu terasa seperti api panas kini meninggalkan abu dingin di dada. Penyesalan mulai datang seperti kabut tipis di pagi hari, merayap pelan tapi pasti. Apa yang telah kulakukan pada keluarga ini? Anak-anak pergi dengan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Rumah ini, yang dulu penuh tawa, kini hanya dipenuhi bau obat dan aroma anyir yang tak pernah hilang. Malam mulai turun lebih cepat akhir-akhir ini. Begitu lampu redup, bayangan-bayangan itu kembali. Mereka tak lagi hanya mengelilingi Warjo, kini mereka mendekatiku. Aku melihat salah satu perempuan simpanannya berdiri di sudut kamar, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Ia mengangkat kepala pelan, memperlihatkan senyum yang tak sampai ke mata. Kamu yang memanggil kami, bisiknya. Aku mundur hingga punggungku menyentuh dinding. Pergi, kataku dengan suara bergetar. Ini bukan urusan kalian lagi. Tapi bayangan itu tertawa pelan, suaranya seperti kaca yang retak. Warjo tiba-tiba bergerak gelisah. Nina, mereka datang lagi. Lindungi aku. Pintanya lemah. Aku memeluk tubuhnya yang ringan, merasakan dingin yang menjalar dari kulitnya ke tubuhku sendiri. Kepalaku mulai pusing. Kulit lenganku terasa panas seperti tersengat jarum kecil. Aku ingat malam di bawah pohon beringin, jarum-jarum yang kutusukkan ke boneka kain. Apakah sekarang giliranku? Aku berjalan ke dapur untuk mengambil air, tapi langkahku terhenti di koridor. Di sana aku melihat bayangan diriku sendiri berdiri menghadap dinding. Kepalanya tertunduk. Saat aku mendekat, bayangan itu menoleh. Wajahnya penuh bisul seperti Warjo. Aku berlari kembali ke kamar, napas tersengal. Warjo tampak lebih tenang malam itu. Aku duduk di lantai di samping ranjang memeluk lutut. Kenapa aku lakukan ini, Mas? Gumamku.
Aku hanya ingin kamu menderita seperti aku. Tapi sekarang, semuanya hancur. Air mata akhirnya jatuh setelah sekian lama ku tahan. Bukan air mata dendam lagi, melainkan kesedihan yang dalam. Pohon beringin di belakang rumah bergoyang lebih kencang. Aku mendengar suara langkah kaki kecil di teras, seperti anak-anak kami dulu berlari-lari. Tapi saat ku buka pintu, hanya ada angin dingin yang menyambut. Aku kembali ke kamar dan menemukan Warjo terbangun, matanya yang keruh menatap ke arahku. "Nina, kamu menangis?" Tanyanya dengan susah payah. "Iya mas, aku menyesal," jawabku jujur untuk pertama kalinya. Warjo mencoba tersenyum tapi hanya menjadi gerimis kecil. "Terlambat, tapi aku senang mendengarnya. Lepaskan aku, biar aku pergi dengan tenang." Aku menggenggam tangannya yang dingin. Bayangan-bayangan kini mengelilingi kami berdua, menonton seperti penonton di pertunjukan gelap. Salah satunya mendekat dan berbisik di telingaku, "Kamu tak akan pernah bebas." Dingin merayap ke tulang belakangku. Aku merasakan nyeri kecil di perut, seperti awal dari apa yang dulu kurasakan Warjo. Malam berlalu dengan lambat. Aku bercerita pada Warjo tentang masa-masa indah dulu, tentang tawa anak-anak, tentang mimpi-mimpi sederhana kami. Ia mendengarkan dengan diam, sesekali mengangguk lemah. Untuk sesaat, rumah terasa hangat lagi. Tapi begitu cerita selesai, kegelapan kembali menelan semuanya. Aku berdiri di jendela memandang pohon beringin yang seolah semakin dekat dengan rumah. "Aku masih mencintaimu, Mas," bisikku. Tapi cinta itu sudah berubah menjadi monster. Warjo tak menjawab. Napasnya semakin pelan. Aku tahu akhir semakin dekat, baik untuknya maupun untukku. Penyesalan ini datang terlambat. Kegelapan yang kulepaskan kini menuntut balasan. Rumah sunyi ini menjadi saksi bagaimana dendam dapat menghancurkan segalanya, termasuk diriku sendiri. Dan aku, Nina, harus menghadapi malam-malam yang tersisa dengan bayangan yang tak pernah pergi. Malam terakhir itu datang dengan keheningan yang mencekam. Rumah kecil kami terasa seperti makam hidup. Dinding-dindingnya menyerap setiap hembusan napas. Warjo terbaring diam, tubuhnya sudah tak lebih dari sekumpulan tulang rapuh yang dibungkus kulit pucat. Napasnya pendek dan tersengal, seperti angin yang hampir berhenti bertiup. Aku duduk di sampingnya sepanjang hari, memegang tangannya yang dingin dan kaku. "Mas Nu, kamu masih mendengar aku?" Bisikku pelan sambil mengelus pipinya yang cekung. Warjo mengerjapkan mata perlahan. Cahaya redup dari lentera kecil menyinari wajahnya yang sudah tak berbentuk lagi. "Nina." Akhirnya, suaranya hanya hembusan tipis, nyaris hilang ditelan kegelapan. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya. "Kamu ingat tidak dulu kamu bilang aku satu-satunya?" Tanyaku dengan suara bergetar. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Warjo mencoba tersenyum, tapi hanya menjadi gerakan kecil di sudut bibirnya. "Aku ingat semuanya. Maafkan aku. Aku hancurkan kamu. Hancurkan kita." Bayangan-bayangan kembali muncul di sudut kamar. Mereka berdiri mengelilingi ranjang seperti penonton sabar yang menunggu akhir pertunjukan. Perempuan-perempuan itu tersenyum, mata mereka kosong tapi penuh kepuasan. Aku tak lagi takut pada mereka. Mereka sudah menjadi bagian dari hidupku sekarang. Salah satu mendekat, berbisik dingin di telingaku. "Dia milik kami, dan kamu juga." Warjo merasakan kehadiran mereka. Tubuhnya bergetar kecil. "Nina, mereka datang. Tolong, lepaskan aku sekarang." Pintanya dengan susah payah. Aku menggenggam tangannya lebih erat, merasakan denyut nadinya yang semakin lemah. "Aku sudah mencoba, Mas, tapi kutukan ini lebih kuat dari aku. Ia hidup di dalam darah kita berdua." Di luar jendela, pohon beringin tua bergoyang hebat meski angin tak begitu kencang. Daun-daunnya berdesir seperti ribuan suara yang menertawakan nasib kami. Aku bercerita pelan tentang masa lalu, tentang hari-hari indah ketika anak-anak masih kecil, tentang pelukan hangat di teras saat senja. Warjo mendengarkan dengan diam, sesekali mengangguk lemah. Untuk sesaat, kamar terasa hangat kembali, seolah waktu berputar mundur. Tapi kegelapan tak pernah memberi waktu lama.
Nyeri tiba-tiba menusuk perutku. Aku meringkuk, menahan napas. Rasa panas seperti jarum berkarat mulai merayap di kulitku. "Mas, rasanya mulai," kataku dengan suara gemetar. Warjo memandang ke arahku dengan mata yang hampir buta. Jangan ikut menderita. Kamu masih bisa selamat. Lepaskan semuanya." Aku menggeleng. Terlambat. Dendam ini sudah menyatu denganku. Aku yang memanggil mereka, sekarang mereka tak mau pergi. Bayangan perempuan-perempuan itu mendekat lebih lagi. Satu di antaranya menyentuh bahuku. Dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuh. Aku melihat bisul kecil mulai muncul di lengan bawahku, merah dan bernanah. Warjo mengumpulkan sisa tenaganya. "Nina, aku mencintai kamu. Meski terlambat, biarkan aku pergi dengan damai." Air mata mengalir dari matanya yang keruh. Aku memeluk tubuh ringannya, merasakan detak jantungnya yang semakin lambat. "Aku juga masih mencintaimu, Mas. Tapi cinta itu sudah berubah menjadi monster yang tak bisa kuhentikan." Napas Warjo semakin pelan. Ia berhenti merintih. Wajahnya terlihat damai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Terima kasih. Sudah merawatku," bisiknya terakhir kali. Lalu, keheningan total. Tubuhnya tak bergerak lagi. Aku memegang tangannya lama menunggu hembusan napas berikutnya yang tak pernah datang. Malam itu aku menangis tanpa suara di samping mayat suamiku. Bayangan-bayangan tertawa pelan, seolah merayakan kemenangan. Mereka tak pergi. Malah mereka semakin jelas, berdiri di sekelilingku seperti teman setia yang tak diundang. Aku berdiri pelan, berjalan ke jendela. Pohon beringin terlihat hidup di bawah cahaya bulan. Akar-akarnya seolah merayap mendekati rumah. "Aku sendirian sekarang," gumamku pada kegelapan. Suara anak-anak samar terdengar dari kejauhan, tapi aku tahu itu hanya ilusi. Rumah ini kosong, anak-anak tak akan kembali. Warjo telah pergi, meninggalkan aku dengan kutukan yang kutanam sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Aku mengubur Warjo di belakang rumah, dekat pohon beringin. Setiap malam, aku duduk di samping makamnya, mengelus tanah yang dingin. "Kamu ingat tidak, dulu kita bermimpi tua bersama?" bisikku. Angin menjawab dengan desiran daun yang terdengar seperti tawa. Bisul mulai muncul di tubuhku. Nyeri kepala datang setiap sore. Bayangan perempuan-perempuan itu tak pernah meninggalkan aku. Mereka duduk di kursi kosong, tersenyum saat aku makan sendirian. Kadang aku mendengar suara Warjo memanggil namaku dari dalam lemari. Saat kubuka hanya ada kegelapan yang menatap balik, aku tahu ini hukuman yang pantas. Dendam telah menghancurkan segalanya. Cinta yang dulu murni kini menjadi racun yang mengalir di nadiku. Anak-anak hidup dengan trauma mereka masing-masing. Rumah ini menjadi penjara abadi bagiku. Suatu malam aku berdiri di bawah pohon beringin. Angin dingin menyapu wajahku. "Kalian menang," kataku pada bayangan-bayangan yang mengikuti. Mereka tertawa serempak. Aku merasakan jarum tak kasat mata menusuk-nusuk jiwaku. Aku, Nina, kini hidup dalam siksaan yang sama seperti yang kuberikan pada Warjo. Kutukan ini tak pernah berakhir. Setiap malam aku duduk di samping ranjang kosong, menunggu bayangan suamiku muncul. Kadang ia datang, tersenyum sedih dan berbisik, "Kita bersama selamanya, Nina." Dan aku tersenyum balik, karena di tengah kegelapan ini, kami memang tak pernah terpisah lagi. Hanya saja sekarang giliranku yang menderita selamanya.